Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ada tugas untuk membuat sebuah review dari jurnal dalam format paper. Review jurnal ini tentang sistem digital. Langsung saja, untuk jurnal yang pertama adalah model dan simulasi perbandingan prototipe rangkaian digital half adder ALU standar dengan inovasi rangkaian digital half adder ALU. Ini dari Jurnal Teknologi Informasi volume 2 nomor 1 tahun 2018 dengan penulis Helmi Fauzi Siregar dan Muhammad Dedi Irawan. Langsung saja untuk di bagian implementasi dan pengujian. Jadi pada implementasi sistem ini, penulis akan membuat sebuah prototipe rangkaian elektronik adder yang ada pada unit aritmatika di dalam arithmetic logic unit. Dalam tahap pengujian, dengan melihat kemampuan dari sistem tersebut apakah sudah sama dengan ketentuan yang telah ada dan sesuai yang diharapkan. Kemudian dilihat juga hasil perhitungan penjumlahan dua binary digit yang dihasilkan pada prototipe rangkaian adder standar dengan adder menggunakan gerbang NAND dan NOR sama atau tidak. Dari hasil perancangan alat yang dilakukan dalam penelitian tersebut, didapatkan hasilnya bahwa perancangan awal gerbang logika dasar dengan meletakkan beberapa komponen diantaranya adalah IC gerbang, bus button, dan LED pada PCB dengan bantuan solder dan timah. Kemudian pengujian prototipenya dengan penginputan logika biner 1 dengan menekan tombol push button pada masing-masing IC gerbang seperti gerbang AND, OR, NOT, NAND, dan NOR yang outputnya adalah lampu indikator LED yang hidup dan dapat dilihat langsung pada rangkaian gerbang logika tersebut. Untuk kesimpulannya dari penelitian atau dari jurnal ini, yang pertama, prototipe yang dihasilkan dapat memberikan perbandingan yang sama dari rangkaian adder standar dan rangkaian inovasi adder. Kemudian prototipe yang dibuat ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bahwa rangkaian adder standar tersebut dapat digantikan dengan rangkaian adder yang menggunakan gerbang NOR dan NAND. Untuk inovasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rangkaian adder standar dapat digantikan dengan rangkaian adder yang menggunakan gerbang NOR dan NAND. Di prototipe yang dihasilkan dapat memberikan perbandingan sama dari rangkaian adder standar dan rangkaian inovasi adder dan dapat dimanfaatkan sebagai alat simulasi pembelajaran sistem digital dalam memahami rangkaian adder untuk menjalankan perhitungan penjumlahan. Namun dalam jurnal ini atau penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu prototipe yang dihasilkan tidak dapat memperlihatkan output dari penjumlahan rangkaian adder standar dan rangkaian inovasi adder. Kemudian prototipe yang dibuat belum lengkap dalam memahami sistem perhitungan yang dilakukan oleh gerbang logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian prototipe yang dibuat masih belum dapat menjumlahkan bilangan 8 bit. Untuk kesimpulan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa inovasi mengganti rangkaian adder standar dengan rangkaian adder yang menggunakan gerbang NOR dan NAND dapat menghasilkan prototipe yang dapat memberikan perbandingan yang sama dan dapat dimanfaatkan sebagai alat simulasi pembelajaran digital dalam memahami rangkaian adder untuk menjalankan perhitungan penjumlahan. Jadi penelitian ini bisa menjadi referensi untuk pengembangan prototipe yang dapat melakukan perhitungan gerbang logika lengkap seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dan dapat menampilkan outputnya. Kemudian untuk jurnal yang kedua tentang memori volatil forensik untuk deteksi malware menggunakan algoritma machine learning. Ini dari Jurnal Teknologi Informatika dan Sistem Informasi volume 4 nomor 2 tahun 2018 dengan penulis Fikri Bahtiar, Nurwidya Sono, dan Aldi Putra Aldia. Untuk hasil dari penelitian tersebut, dengan menjalankan alat yang dimaksud dalam penelitian ini, pengguna dapat mengecek keaslian data dari nilai hash, kemudian daftar
melihat daftar proses dengan detail yang relevan seperti thread, handle, dan lain-lain, serta melihat IP dan port yang terhubung yang kemungkinan menjadi tempat yang digunakan oleh malware untuk menyerang. Dari perspektif analisis malware, di proses yang mencurigakan dapat dianalisis dengan mengklik tombol scan yang akan memindai proses individu untuk virus, worm, dan trojan dengan menjalankan algoritma machine learning untuk mendeteksi malware pada proses tersebut. Inovasi yang dilakukan adalah memori volatil forensik yang dapat mengidentifikasi atau mendeteksi semua proses yang berjalan pada memori volatil dan tidak harus terkoneksi dengan internet. Untuk keterbatasan atau kelemahannya, yaitu alat ini hanya mendukung deteksi proses yang terinfeksi malware, namun belum dapat memberikan informasi detail dari malware yang menyerang tersebut. Kemudian aplikasi ini hanya dapat dijalani di Windows dan belum dapat dijalankan pada sistem operasi yang lain. Untuk kesimpulan, pekerjaan ini atau alat ini dapat memberikan manfaat dan bantuan untuk penyelidikan forensik dalam menganalisis memori volatil dan mendeteksi malware secara offline yang mungkin ada pada memori volatil. Ya, alat ini telah diuji dengan berbagai sampel dan memberikan hasil yang akurat untuk semua sampelnya. Akurasi dan keamanan pengguna ini akan membantu penyelidik forensik investigator. Ya, alat ini juga dapat mengurangi biaya pelatihan penyelidik forensik untuk menganalisis malware. Dan untuk jurnal yang ketiga adalah implementasi sistem pendeteksi API 360 derajat dengan metode multiplexer dan logika fusi pada robot pemadam api beroda. Ini dari jurnal Cyclotron, Jurnal Teknik Elektro volume 5 nomor 1 tahun 2022. Ini penulisnya ada Sigit Rolis, Haryanto, Kunto Aji Wibisono, Miftahul Ulum, Riza Alvita, dan Adi Kurniawan Saputro. Untuk hasil dari pengujian dengan sensor API multiplexer dengan input 16 channel yang membentuk lingkaran 360 derajat menghasilkan nilai output dengan sensitivitas sensor terhadap API yang sama baiknya di semua channelnya. Kemudian hasil dari pengujian PWM pada motor sebanyak 11 kali berdasarkan besar dati cycle menunjukkan presentasi keberhasilan di atas 99% dan presentasi kesalahan di bawah 1%. Dan untuk pengujian sistem logika fusi dengan mode simulasi pemrograman penuh perhitungan manual menghasilkan output yang mempunyai selisih sangat sedikit. Dan untuk pengujian pemadaman dengan titik api, untuk satu titik api sebanyak 12 kali dengan posisi api yang berbeda menghasilkan hasil maksimal robot memadamkan api tercepat dengan waktu 7 detik dalam waktu 7 detik dan mendapat waktu terlama 11 detik. Jadi rata-rata pengujian mendapatkan waktu 9 detik. Kemudian untuk pemadaman 2 titik api dilakukan sebanyak 6 kali dengan posisi api 1 dan api 2 yang berbeda-beda mendapatkan hasil waktu tercepat 18 detik dan waktu terlama 38 detik. Jadi untuk rata-rata pengujiannya membutuhkan waktu 25,16 detik. Dan untuk pemadaman 3 titik api yang dilakukan sebanyak 6 kali dengan posisi api 2, api 3, api 1 yang berbeda-beda. Ini waktu yang tercepat 36 detik dan waktu terlama 40 detik. Itu dengan rata-rata waktu 37,75 detik. Jadi untuk inovasi yang dilakukan dari penelitian ini adalah pembuatan atau pengembangan robot pemadam api beroda yang mengimplementasikan sistem pendeteksi api 360 derajat dengan metode multiplexer dan logika fusi. Jadi dengan menggunakan sensor IR receiver 940 nm dan UV-tron, pendeteksian api dan penentuan titik api akan lebih akurat. Jadi kemudian robot akan memadamkan api dengan water pump yang terpasang pada bodi robotnya. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan perancangan, implementasi, dan hasil pengujian alat serta sistem yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa kita dapat menciptakan robot pemadam api beroda
yang dapat mendeteksi api dengan cepat dan efisien. Dengan hasil pengujian pemadaman 1 titik sebanyak 12 kali pengujian memerlukan waktu rata-rata 9 detik, pemadaman 2 titik api sebanyak 6 kali memerlukan waktu 25,16 detik, dan pemadaman 3 titik api sebanyak 4 kali memerlukan waktu 37,75 detik. Di pengujian sistem multiplexer pada sistem mendeteksi api dengan input sebanyak 16 channel yang membentuk lingkaran 360 derajat menghasilkan nilai output dengan sensitivitas sensor api yang sama di setiap channelnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem multiplexer yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Pengujian sistem logika Fuji dengan metode simulasi, pemrograman, dan perhitungan manual menghasilkan output yang mempunyai selisih yang sangat sedikit. Ini dapat disimpulkan bahwa sistem logika Fuji yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Ini demikian untuk review jurnal tentang sistem digital, jadi untuk materi volatil atau memori dan materi rangkaian aritmatika, ada gerbang logika. Untuk kritik saran bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.